Selamat pagi, kembali pada video pembelajaran materi ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pembagian ilmu ekonomi untuk ekonomi kelas 10 dengan kurikulum sekolah penggerak. Pembagian ilmu ekonomi berdasarkan Alfred W. Steinhardt dibagi menjadi 3. Ada ilmu ekonomi deskriptif, kemudian yang kedua ada ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Mari kita bahas satu persatu. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dan persoalan ekonomi. Analisis berdasarkan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan dan fenomena yang terjadi. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, data atau fakta yang diperoleh harus disusun secara sistematis dan tentunya dari lembaga-lembaga yang valid. Jadi, dalam hal ini, untuk ilmu ekonomi deskriptif itu melihat kondisi ekonomi berdasarkan data atau kondisi kenyataan yang sedang terjadi. Misalkan kalau kita lihat sekarang, kita sedang di masa pandemi COVID-19, yang mana kondisi perekonomian kita sedang mengalami goncangan. Nah, itu salah satu contoh dari ilmu ekonomi deskriptif yang sedang terjadi. Selain itu, kalau kita bicara masa lalu, kita lihat kembali tentang kasus krisis yang terjadi, baik yang krisis moneter di tingkat dunia dan kemudian kasus krisis moneter tahun 98 di Indonesia. Untuk lebih lanjut, silakan pelajari link di berikut ini. Nanti akan diketahui sejarahnya bagaimana proses terjadinya krisis moneter tersebut. Yang kedua, ada ilmu ekonomi teori. Pada ilmu ekonomi teori, analisis ini menjelaskan mengenai definisi, hubungan, sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Jenis ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada perkembangannya, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada teori makro dan mikro, yang masing-masing tentunya memiliki kajian yang berbeda. Yuk kita simak. Kalau kita lihat, permasalahan ekonomi yang terjadi di negara kita sangatlah banyak. Salah satunya dan ada korupsi, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, pemerataan pendapatan, penerimaan negara, dan konflik sosial. Nah, dari masalah-masalah yang terjadi itu dapat dikelompokkan menggunakan ilmu ekonomi teori, sehingga kita bisa membedakan mana yang termasuk ekonomi mikro dan makro. Kalau di sini kita lihat ekonomi mikro itu misalkan contohnya analisis biaya manfaat, teori permintaan penawaran, elastisitas, bentuk-bentuk pasar, teori konsumsi, teori produksi. Kalau kita bicara ekonomi makro, kita bicara mengenai skala lebih besar, yaitu perdagangan nasional, neraca pembayaran, kurs valuta asing, kesempatan kerja, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lainnya yang sifatnya adalah secara keseluruhan atau bersifat skala nasional maupun internasional. Selanjutnya, yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Analisis teori ekonomi ini untuk diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi terapan itu lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah tertentu. Sebagai contoh, misalkan ekonomi di perusahaan itu tentunya membutuhkan solusi-solusi yang akan digunakan atau kebijakan ekonomi terkait dengan ekonomi perusahaan. Kemudian ekonomi moneter, kemudian ada ekonomi perbankan, dan sebagainya, yang masing-masing memiliki kajiannya sendiri sehingga solusinya pun sesuai bidang-bidang tersebut. Selanjutnya, ada pembagian ilmu ekonomi berdasarkan fokus kajiannya. Dibagi menjadi 3, ada ekonomi makro, mikro, dan syariah. Mari kita bahas. Untuk ekonomi makro, ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi secara luas, atau agregat, atau secara keseluruhan yang berskala nasional maupun internasional. Kajian ekonomi makro adalah persoalan ekonomi yang menyangkut suatu negara, atau mungkin bisa jadi terkait dari beberapa negara gitu. Jadi sifatnya adalah kita bicaranya lebih luas yaitu negara.
Kemudian, misalnya pendapatan dan produk nasional, jumlah uang yang beredar, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, maupun persoalan lainnya yang sifatnya adalah makro. Selanjutnya, yang kedua, ada ilmu ekonomi yang ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi ini fokus kajiannya mempelajari hal-hal yang tingkatnya lebih kecil, misalnya pada level individu maupun organisasi. Sebagai contoh, laba rugi suatu perusahaan, keputusan konsumen, teori produsen, pasar, gitu. Kemudian, kita lihat perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro dilihat dari segi harga, unit analisis, dan tujuan analisis. Dilihat dari segi harga, ekonomi mikro itu mengartikan sebuah harga adalah nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja. Misalkan kalau kita bicara produk pertanian, kalau kita bicara ekonomi mikro, kita hanya bicara harga padi. Berbeda ketika kita bicara ekonomi makro, harga itu dianggap sebagai nilai yang komoditasnya secara agregat atau keseluruhan. Jadi kalau kita bicara hasil pertanian, kita tidak hanya bicara padi, tapi juga bicara tentang sektor-sektor lain terkait dengan pertanian. Yang kedua, dilihat dari unit analisis. Untuk ekonomi mikro, pembahasannya tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya, ada permintaan, ada penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan laba maupun rugi perusahaan. Kalau kita bicara ekonomi makro, pembahasannya itu tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi yang lingkupnya itu adalah suatu negara. Sedangkan kalau dilihat dari tujuan analisisnya, ekonomi mikro itu lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya alam, sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Kalau ekonomi makro itu lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jadi ketika suatu kebijakan tersebut diterapkan, maka yang dilihat adalah dampak secara keseluruhan gitu. Itu untuk perbedaan ekonomi yang makro dan mikro. Selanjutnya yang ketiga, ada ekonomi syariah. Ilmu yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai ajaran agama Islam. Jadi, dalam ekonomi syariah akan selalu mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam, sehingga dalam setiap kegiatannya itu mengacu kepada dua hal tersebut. Contohnya, aplikasi dari ekonomi syariah yang kita lihat kalau kita lihat bank. Bank sekarang sudah banyak ya yang bergerak atau menambahkan label bank syariah, kemudian badan wakaf hingga badan zakat. Nah, kalau kita bicara bank sudah banyak sekali ya bank umum dan bank syariah. Nah, kalau kita lihat ini yang sedang terjadi itu ada peleburan bank yang akhirnya menjadi Bank Syariah Indonesia, yaitu gabungan dari beberapa bank syariah yang akhirnya bergabung menjadi satu yang menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, itu salah satu fenomena yang terjadi yang kita bisa sedang amati. Gitu. Jadi segala kegiatan untuk yang ada di ekonomi syariah yang menerapkan ekonomi syariah ini berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Jadi kegiatannya tidak bisa kita samakan dengan bank-bank yang umum sifatnya gitu. Sekian penjelasan materi mengenai pembagian ilmu ekonomi. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support this channel untuk subscribe, like, comment, and share. And terima kasih. Dan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.